Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1033 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Shimotsuki Kozaburo. Bagi yang belum tahu, Kozaburo adalah seorang pembuat pedang yang menciptakan Wado Ichimonji dan Enma. Masuk ke dalam cerita, kembali diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Zoro melawan Ki. Zoro mencoba menyerang King secara langsung, tapi tiba-tiba terjadi suatu ledakan. Cerita kemudian berpindah ke tempat di mana Sanji berada. Pertarungan Sanji melawan Queen masih berlangsung. Di sana, Queen bilang kepada Sanji bahwa King merupakan satu-satunya orang yang selamat dari ras Lunaria. Ras tersebut pada masa lalu telah dimusnahkan. Menurut Queen, ras Lunaria itu sangat hebat karena mampu bertahan dalam lingkungan manapun. Bahkan, pada zaman kuno, orang-orang menyebut ras Lunaria sebagai dewa. Akhirnya, terungkap apa maksud Shirohige saat berkata bahwa di atas Red Line pada masa lalu merupakan tempat tinggal para dewa. Dewa yang dimaksud merujuk kepada ras Lunaria, karena mereka dulu hidup di atas Red Line. Setelah Queen mengatakan soal ras Lunaria yang dimusnahkan, Sanji penasaran dan bertanya mengapa ras itu dimusnahkan. Queen pun hanya menjawab dengan bilang, tanya saja sendiri kepada Ki. Ras Lunaria ternyata menyimpan misteri yang cukup menarik. Selain alasan mengapa mereka dimusnahkan, belum diketahui juga siapa yang memusnahkan mereka. Sepertinya itu adalah ulah dari pemerintah dunia. Dalam pemerintah dunia, ada Tenryubito yang menganggap diri mereka sebagai dewa. Jadi, ketika ras Lunaria disebut sebagai dewa oleh orang-orang, maka para Tenryubito pun ingin agar ras Lunaria dimusnahkan. Tenryubito pasti berpikir tidak boleh ada dewa selain mereka. Jangankan terhadap ras lain, terhadap manusia pun Tenryubito sering menyiksa dan melakukan perbudakan. Jadi tidak heran jika ternyata yang memusnahkan ras Lunaria adalah para Tenryubito. Kembali ke pertarungan Zoro melawan Ki. Zoro berhasil menahan ledakan menggunakan Bushoku Haki. Setelah itu, Zoro melancarkan serangan Shishi Sonson kepada Ki. Tapi lagi-lagi, serangan dari Zoro tidak mempan. King bisa bertahan dengan sangat baik dari berbagai serangan Zoro. King pun menyerang balik. Pedang Zoro mulai berjatuhan dan dia mengingat sesuatu dari masa lalunya. Zoro juga mengingat perkataan Hitetsu tentang pedang Wado Ichimonji dan pedang Enma yang dibuat oleh Shimotsuki Kozaburo. Zoro pun bertanya, mengapa pedang Wano Kuni bisa berakhir di East Blue? Maksud pertanyaan Zoro itu tentang Wado Ichimonji, karena pada masa lalu, Kuina memakainya saat di East Blue. Dalam kilas balik, Shimotsuki Kozaburo mengatakan bahwa setiap pedang memiliki karakteristik dan kepribadiannya masing-masing. Pendekar pedang lemah yang tidak sanggup mengendalikan pedang akan takut terhadap pedang itu, sehingga mereka akan bilang bahwa pedang itu terkutuk. Dari sejak di Logtown, Zoro sudah menggunakan salah satu pedang terkutuk, yaitu Sandai Kitetsu. Pemilik toko pedang sudah berkata bahwa pedang itu adalah pedang terkutuk, tapi Zoro tetap ingin membeli pedang itu. Zoro pun menggunakan Sandai Kitetsu di banyak pertarungan, sampai sekarang di Wano Kuni. Di sini sudah terbukti bahwa Zoro adalah pendekar pedang hebat dan memiliki potensi besar karena dia mampu mengendalikan pedang terkutuk. Kemudian, Zoro pun menyadari bahwa Shimotsuki Kozaburo merupakan kakek dari Kuina. Setelah sekian lama, akhirnya diperlihatkan flashback dari Zoro. Meskipun flashback ini hanya singkat, tapi ini pertanda bahwa dalam pertarungan kali ini, Zoro sangat terdesak. Biasanya, jika dalam pertarungan muncul flashback, setelah itu kekuatannya akan bangkit. Contohnya Luffy, yang ketika muncul flashback Rayleigh, kekuatannya langsung meningkat. Nah di sini hal yang sama terjadi pada Zoro. Sebentar lagi dia pasti akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang besar. Kemudian Zoro berbicara kepada pedang Enma. Zoro bilang yang kurang dari dirinya adalah kekuatan.
Menurut Zoro, mungkin Kozuki Oden bisa menggunakan pedang Enma dengan mudah, walau pedang tersebut telah menyerap begitu banyak haki. Sementara berbicara dengan pedang itu, datang para bawahan bajak laut hewan buas dengan tujuan untuk menyerang Zoro. Zoro tidak peduli, dia masih sibuk berbicara dengan pedang Enma. Sekarang Zoro berkata, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mengatur haki milikku? Tidak, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Itu berarti Zoro akan membiarkan pedang Enma menyerap banyak haki milik Zoro, sehingga pedang tersebut akan menjadi semakin kuat dan nanti menghasilkan tebasan yang sangat kuat. Setelah Zoro sibuk berbicara, para bawahan bajak laut hewan buas yang sedang menuju Zoro semuanya jatuh pingsan. Orang-orang yang jatuh itu menandakan bahwa mereka terkena Haoshoku Haki dari Zoro. Jadi, perkataan Kaido di atap istana bahwa Zoro juga memiliki Haoshoku Haki itu adalah benar. Sekarang ini, Haoshoku Haki Zoro kembali bangkit, membuat para bawahan bajak laut hewan buas pingsan. Cepat atau lambat, Zoro pasti akan bisa menguasai Haoshoku Haki dengan baik. Haoshoku Haki akan membuat kekuatan Zoro meningkat, menjadi semakin hebat dan akan sangat membantu Zoro dalam berbagai pertempuran di masa depan nanti. Pedang Enma yang menyerap Busheshoku Haki sudah memiliki tebasan yang kuat. Jika Zoro mampu mengendalikan Haoshoku Haki dan menggunakannya untuk melapisi pedang, maka kekuatan dari pedang Enma akan semakin kuat. Tidak hanya pedang Enma, tapi ketiga pedang yang dia gunakan akan memiliki daya hancur yang besar. Pada saat melihat orang-orang pingsan karena Zoro, King pun bertanya, apakah Zoro benar-benar mencoba menjadi raja? Zoro pun menjawab, tentu saja, aku punya janji yang kubuat dengan kapten dan teman-temanku. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1033. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.